Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada pagi, sampai siang, sampai malam nanti kita senantiasa berharap Allah Ta'ala melimpahkan rahmat karunia-Nya. Karena rahmat itulah seekor singa tidak memakan bangkainya, tidak memakan anaknya. Seekor burung gagak yang garang tidak memakan telurnya. Seekor gajah tidak akan menginjak anak bayi yang baru lahir. Apa sebab? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika Nabi SAW mengatakan, la yudkhilal jannata ahadakum amalu. Kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Rahmat itulah yang dimintakan oleh khatib pada awal khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat itulah yang senantiasa kita mohonkan kepada yang hidup dan yang mati. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dan pada saat duduk antara dua sujud kita mintakan, Rabbi ghfirli warhamhu. Kenapa orang yang berdosa sampai siang ini masih hidup? Karena Allah Ta'ala masih memberikan rahmat hidup. Tapi tidak semua yang hidup datang ke masjid ini. Di rumah sakit yang tidak jauh dari masjid kita ada terbaring saudara-saudara kita yang sedang diuji, diberi rahmat hidup, tapi sehatnya dicabut Allah. Tapi ada pula yang sampai siang ini berkeliaran di tengah jalan raya, diberikan rahmat hidup, diberikan rahmat sehat, tapi ada dicabut Allah satu nikmat besar dari hatinya, rahmat istiqamah, iman dan Islam. Oleh sebab itu, rukun khutbah khatib mengucapkan alhamdulillah. Kenapa diucapkan alhamdulillah? Karena sampai siang hari ini masih bersemayam dalam diri khatib dan semua kaum muslimin yang melaksanakan salat Jumat, masih bersemayam rahmat hidup, rahmat sehat, rahmat istiqamah dalam iman dan Islam. Kita hanya dapat membalaskan dengan ucapan lidah, alhamdulillah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan lidah, tsaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Senantiasa kita basahkan lidah berzikir, hanya itu yang dapat kita balaskan atas segala nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rasanya tidak adil bila orang diberi lidah hanya sanggup bertasbih. Bagaimana bila diberi kekuasaan? Apakah seekor gajah akan dianggap melakukan perbuatan yang sama dengan seekor semut? Tentu tidak. Makin besar nikmat rahmat yang dicurahkan Allah, maka makin besarlah tuntutan Allah terhadap diri kita. Bagi fakir miskin, orang yang sakit, dia cukup mengucapkan alhamdulillah. Tapi bagi orang yang punya kekuasaan, dia mesti bersyukur dengan kekuasaan yang dipinjamkan Allah Ta'ala kepada dirinya.
Kekuasaan yang engkau terima bukanlah hadiah. Kekuasaan yang engkau terima bukanlah suatu kemuliaan, tapi dia adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat dalam sejarah sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, bagaimana orang-orang yang bukan beragama Islam menggunakan kekuasaannya untuk menolong agamanya. Dalam catatan sejarah, lebih 3 abad sebelum kelahiran Isa alaihi salam, di Samudra Hindia, di tengah belantara India, ada seorang raja bernama Asoka. Lalu dengan kekuasaannya dia tolong penyebaran agama Buddha hingga sampailah ke negeri kita, ke Pulau Sumatera, ke Semenanjung Melaya. Maka tidak dapat dipungkiri nenek moyang kita pun salah satu penganut agama tersebut. Dengan apa agama itu sampai? Padahal alat telekomunikasi multimedia belum lagi canggih seperti saat ini. Dia sampaikan agama itu dengan kekuasaan. Nama Ashoka tertulis dengan tinta emas, seorang kaisar India yang mengejar segala penjuru dunia untuk menyebarkan satu agama keyakinannya. Abad ketiga memasuki awal abad keempat Masehi, seorang kaisar Romawi bernama Konstantin ingin memuliakan namanya. Dia buat nama kota menjadi nama dirinya, Konstantinopel. Seluruh Eropa dia kristenkan. Dengan apa? Dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Bila orang tidak tahu keyakinannya ini apakah diridai Allah atau tidak, tapi dengan kekuasaan dia tolong agamanya. Mengapa orang beriman yang yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk agamanya? Kelak dia akan ditanya di hadapan Allah. Bagi yang punya telinga hanya akan ditanya telinga, bagi yang punya mata hanya akan ditanya mata, bagi yang punya lidah akan ditanya lidah. Tapi yang punya kekuasaan, selama engkau berkuasa, apa yang sudah kau pakai untuk agama Allah? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa musalla yang kau bantu? Berapa anak yatim yang kau sekolahkan? Berapa perda peraturan daerah yang berbau syariah yang dapat engkau lahirkan? Karena permasalahan problematika umat tidak selesai dengan khutbah Jumat. Anak-anak remaja keluyuran malam lewat jam 12, jam 1 malam. Apakah mungkin al-ustaz berceramah di tengah jalan, di karaoke, di diskotik, di warnet? Ini tidak dapat dilakukan. Lalu siapa yang dapat mencegah nahi mungkar ini? Orang yang punya kekuasaan. Maka dengan peraturan daerah, kepalanya diisi dengan hukum, dia ahli hukum, tapi hatinya senantiasa berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang Islam tidak dinilai karena kesolehan pribadi. Soleh secara pribadi, rajin puasa Senin Kamis, rajin solat Jumat, hanya untuk pribadi saja. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah adalah harta kebanggaan orang kafir musyrik jahiliyah. Engkau memiliki seekor unta yang merah, kau sangka kau sudah punya dunia dan seisinya. Bukan itu kata Nabi. Satu orang dapat hidayah karenamu, engkau lahirkan peraturan-peraturan yang dapat menjaga umat, yang dapat membuat mereka jauh dari yang mungkar. Khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki harta yang berlimpah ruah. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita renungkan. Mungkin ketika mendengar kalimat-kalimat ini, di antara kita terlintas dalam pikirannya, aku bukan penguasa, aku tidak punya kekuasaan. Memang benar. Bukankah kita berkuasa di kantor yang kita diamanahkan untuk memimpinnya? Bukankah kita berkuasa di perusahaan yang kita diamanahkan Allah menjadi direkturnya? Bukankah kita berkuasa di tengah keluarga kita? Paling tidak kita semua adalah kepala keluarga, dan kita berkuasa kepada anak istri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu, nara, dari api neraka. Seorang pemimpin tidak dapat mengatakan yang penting aku selamat, yang penting saya salat, yang penting saya puasa, masalah anak buah saya bukan urusan saya. Kita kan sudah dewasa, urusan pribadi urus masing-masing. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan individual.
Ini kalimat orang-orang sekuler yang memisahkan diri dengan agama, yang memisahkan kenegaraan dengan agama. Dalam Islam kita diajarkan dari sejak mulai bangun tidur, buka mata sampai tutup mata harus berdasarkan ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Salahkah bila orang sudah tidak punya kekuasaan lalu rajin ke masjid, rajin berinfak sedekah? Tidak salah, baik. Dia ingin menutup usianya dengan husnul khatimah, amat sangat baik. Tapi alangkah amat teramat sangat baik bila kekuasaan itu ada dalam genggaman tangan, itulah yang dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan suatu rahmat kepada diri kita, nanti dia akan tanya itu. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak punya kuasa, tapi ada rahmat harta yang dititipkan Allah, maka harta itu juga bukan hadiah. Harta adalah tanggung jawab dan amanah. Sebesar apa harta itu sudah kita buat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menyebutkan dalam salah satu kitab tulisannya bahwa orang Perancis berinfak dalam tanda kutip, menghabiskan hartanya 150 ton emas untuk merubah agama kaum muslimin yang ada di Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, Maroko. Khatib menyaksikan sendiri katedral besar tegak berdiri, menaranya mencakar langit di tengah kota Rabat, ibu kota Maroko. Padahal tidak seorang pun orang Maghribi yang berubah keyakinan. Mereka sudah siapkan harta begitu banyak. Orang-orang Itali tidak mau menuliskan agama dalam IC, identity card, kartu tanda pengenal. Apa sebab? Apa kronologis orang Itali tidak mau menuliskan agama di kartu tanda penduduknya? Karena bila ditulis agama, maka otomatis gajinya akan dipotong 10% oleh agama. Apa maknanya? Ada kewajiban memberikan 10% dari pendapatan untuk agama. Islam, pernahkah gaji kita dipotong langsung 10%? Kalaupun ada kabupaten, kota, Pemda yang memotong 2,5%, itu pun zakat. Tapi 10% terlalu banyak. Yang 2,5% pun banyak yang mengeluarkan sumpah serapah. Saya mau berzakat, itu terserah saya. Saya mau bersedekah, itu hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Kenapa mesti diatur-atur? Kenapa mesti diurus-urus? Ternyata orang Eropa yang sekuler, yang katanya kafir, yang katanya sosialis, yang katanya komunis, mereka masih memotong potongan atas dengan potongan yang luar biasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu berpikir sejenak. Agama Allah ini dulu pernah kuat. Kenapa? Dia ditopang dengan tiang-tiang yang kokoh, tiang kekuasaan, tiang ekonomi, tiang ilmu pengetahuan. Maka kita akan bangkitkan lagi agama ini. Sulitkah bagi Allah Ta'ala menolong agamanya? Allah Maha Besar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu kenapa kita perlu menolong agama ini? Bukankah dia Maha Kuasa? Bukankah dia Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Zul Jalali wal Ikram? Kenapa makhluk yang lemah ini disuruh untuk menolong agamanya? Dia katakan dalam kitab sucinya, in tansurullaha, kalau engkau tolong agama Allah, yang surkum, dia akan menolong kamu. Dia bukan tidak sanggup untuk menolong agamanya. Dia Maha Kuasa untuk membolak-balikkan dunia ini, tapi dia ingin menguji hamba-hambanya. Hambaku yang kutitipkan kekuasaan, sudikah engkau kuuji dengan kekuasaan? Banyak orang menganggap menjadi miskin itu ujian.
menjadi rakyat jelata, tidak punya kuasa. Oh, kasihannya si fakir miskin, dia sedang diuji. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa kekuasaan adalah ujian, bahwa harta adalah ujian. Banyak yang lulus dengan kemiskinan, banyak yang lulus dengan kesusahan, tapi ketika diuji dengan harta benda dan kekuasaan, disitulah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua ini tak lain tak bukan adalah ujian. Ketika raja diraja, Sulaiman anak Daud alaihissalam, bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman? Dari sungai Nil Afrika Utara sampai sungai Efrat di Irak, Asia Afrika, kekuasaan Sulaiman. Bagaimana kehebatan Sulaiman? Sulaiman sampai-sampai menguasai tidak hanya dunia manusia, sampai kepada dunia jin ifrit pun dikuasai oleh Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang sanggup memindahkan singgasana kursi Balqis, Ratu Balqis punya kekuasaan di Yaman, kerajaan Sawa. Siapa yang bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, 3000 km jauhnya? Siapa yang bisa? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Belum kau berdiri hai Sulaiman, kursi Balqis sudah sampai. Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang lelaki yang memiliki ilmu dari Alkitab, Al-Quran, kitab suci Allah. Apa dia katakan? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip, kursi singgasana Balqis sudah pindah dari Yaman ke Palestina. Ketika kursi itu sampai, apa yang dikatakan Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini ujian Tuhanku, liyabluwani, dia sedang menguji imanku. Ashkur, apakah aku akan bersyukur, am akfur, apakah aku akan kafir. Siang ini sepekan lamanya kita sibuk dengan aktivitas rutinitas, menghitung harta, mengurus kekuasaan. Tapi siang ini kita masih diberikan rahmat hidup sehat walafiat, merenung sejenak dalam khutbah Jumat. Apakah selama ini kekuasaan yang kita miliki sudah kita pakai untuk menolong agama Allah? Kalau sudah, alhamdulillah, khutbah ini membuat kita makin istiqamah. Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Mari kita pakai kekuasaan dan harta benda untuk menolong agama Allah. Harta tidak lagi ada, kekuasaan pun tak tersisa. Apa yang bisa saya sampaikan? Sampaikan kepada anak, menantu, cucu, cicit, kawan, sahabat, handai tolan generasi akan datang. Wahai cucuku, wahai anakku, wahai sahabatku, wahai generasi ke depanku, aku dulu pernah berkuasa, tapi aku tidak tahu agama. Sekarang aku tak punya apa-apa, tapi aku ingin sampaikan kepada kalian, di akhir hayatku, aku ingin kalian menolong agama Allah dengan harta dan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna harta, wala banun, anak pun tak bisa menolong. Siapa yang akan menolong? Illa man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, membawa amal saleh. Pada saat menutup mata, amal soleh akan dibawa. Saat itu malaikat datang menghampiri sebelum Israel mencabut nyawa. Apa kata malaikat? Allah takhafu, hai calon jenazah, hai yang akan mati meninggalkan berjasad, la takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhan. Saat tersenyum, saat itulah ruh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat Israel menghadap penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina وعلى آله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wakhzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin min masyariqil ardi ila magharibiha. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.